Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan perenungan pada saat ini saya akan memberikan dengan judul yaitu Tetap Setia dan Layanilah Tuhan, yang saya ambil di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian: Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang menginginkan agar di dalam setiap kehidupan yang dia jalani semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun terkadang tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi berbagai macam persoalan, dan hal itu terkadang membuat kita semakin kendor di dalam setiap keadaan, semangat hilang, dan ada mungkin juga yang terpuruk di dalam keadaan-keadaan tersebut. Namun pada saat ini kita belajar dari nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma maupun kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kita diingatkan agar di dalam setiap kehidupan yang kita jalani, jangan biarkan hal itu membuat kita terpuruk, tetapi kita belajar untuk tetap setia dan terus melayani Tuhan. Oleh sebab itu ada 3 poin yang ingin saya bagikan pada saat ini, dan biarlah itu menjadi bagian hidup di dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam keadaan-keadaan yang mungkin pada saat ini tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi harus kita pahami bahwa keterpurukan membuat kita justru semakin jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama, jangan biarkan masalah membuat kita terpuruk. Karena kalau kita biarkan masalah membuat kita terpuruk, maka hal itu justru akan membuat kita semakin hancur, semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah di dalam setiap masalah-masalah yang terjadi, kita semakin mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita, semakin berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah jawaban pertolongan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, poin yang kedua yang kita harus pahami, bahwa mintalah Tuhan memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan. Karena kekuatan manusia pasti ada batasnya. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang pasti akan memampukan kita, sehingga setiap masalah-masalah yang kita lewati dapat kita jalani dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sama seperti nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian: Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah di dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, ketika di dalam persoalan yang terjadi, jangan biarkan tadi keterpurukan membuat kita semakin hancur, tetapi kita belajar untuk andalkan Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, minta kemampuan yang Tuhan berikan, sehingga kita dapat lewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Dan poin yang ketiga, tetaplah memakai hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena tidak sedikit orang di dalam keterpurukan justru meninggalkan pelayanan, justru jauh daripada Tuhan. Tetapi kita belajar bahwa semakin hari, meskipun ada persoalan, kita tetap memakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena inilah yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan biarlah kita terus tetap setia di dalam setiap persoalan, dan terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.